Kembali lagi di Cicil Bitcoin sampai nikah episode ke-72, bos. Sudah 72, bos. Gimana portofolio kalian? Rungkat kah seperti saya? Tapi sebelum lanjut ke Cicil Bitcoinnya, saya akan isi dengan ngelantur yang sangat penting dan harus kalian nonton. Kenapa? Ini penting buat yang mungkin yang follow saya atau yang lewat di FYP itu, saya akan kasih tips gimana apa yang harus kalian lakukan di masa-masa seperti ini gitu. Semoga ini bisa membantu dan semoga ini lewat di beranda kalian ya, di FYP kalian atau di Reels Instagram kalian, dan semoga bisa membantu kalian itu. Tapi sebelum itu kita intro dulu investasi bareng REITs. Kita dengar banyak hal yang terjadi di Iran, di Selat Hormuz, itu ketegangan internal di Indonesia, dan didobrak lagi ketegangan ya eksternal di luar, di global lah. Dan kita dapat rating yang jelek dari MSCI dan banyak asing yang outflow dari negara Indonesia. So it doesn't matter, kita itu Indonesia sudah lewati banyak krisis ya. I think ini ya memang krisis kali ini tuh agak beda ya. 98 itu ya karena kita diserang dari kurs mata uang juga. 2008 juga global krisis moneter. 2020 COVID. Nah, yang ini beda. Mungkin ini krisisnya agak naik turun, sideways-nya bakal gede gitu loh. Sideways dalam artian political juga, economic, financial market juga bakal seperti itu di tahun 2026 sampai 2028 lah itu. Cuma itu akan menjadi kesempatan kalian untuk yang masih kerja, masih bisa dapat penghasilan untuk mengumpulin aset-aset yang berharga itu. Seperti saham-saham blue chip, Bitcoin, emas dan segala macam. Emas mungkin akan mengalami penurunan agak tajam itu. Dan kesempatan kalian untuk borong aset-aset berharga itu ya memang bagus di tahun ini gitu loh. Emang siklusnya. Jadi yang kalian lakukan adalah tetap mawas diri, tetap belajar, dan ini yang paling penting. Sebelum kalian berinvestasi, kalian harus punya dana darurat. Gitu. Biasanya kan saya bilang dana darurat itu pengeluaran. Untuk di kali ini kalian bisa gunakan penghasilan itu. Maksudnya itu misalnya punya penghasilan 10 juta dan pengeluaran kalian 5 juta itu, kalian buat dana darurat itu dari penghasilan. Misal berarti patokannya adalah 10 juta. Itu 10 juta jika dikali 6 bulan itu 60 juta. Jadi minimal kalian punya 60 juta dalam momen-momen seperti ini itu loh. Sebagai if terjadi PHK, kalian nggak pusing kalian harus bisa nyari secondary penghasilan dari sini itu loh. So punya kerja sampingan itu bisa, mempunyai penghasilan dari berbagai macam itu bagus. Saya pun ya dari konten juga belum dapat apa-apa, jadi saya cuma bisa konsisten. Kalau mau support, kalian bisa beli buku saya itu, saya jual 10.000. Kenapa murah ya? Biar kalian bisa belajar semua bagaimana habit yang saya lakukan ketika saya gajian itulah sebagai karyawan swasta. So itu tips yang bisa saya kasihkan. Saya ulang lagi, buat dana darurat 6 bulan dari penghasilan itu, biar kalian ngerasa setiap bulan itu dapat penghasilan. Kalian bisa taruh di obligasi atau RDPU gitu. RDPU saya pernah bahas di episode sebelumnya 71. Itu reksadana pasar uang apa aja, Sukori Invest ada, Trimega ada, Batavia ada, yang pasar uang ya. Sekarang pun kalau nggak salah sudah ada yang USD, itu sudah bisa diakses oleh orang-orang yang pakai aplikasi Bibit, Welma dari BCA, dan banyak lah itu yang pokoknya reksadana. So itu yang bisa saya kasih antisipasi di keadaan kali ini. Berhemat nggak apa-apa, yang penting kalian spending tetap untuk biaya makan pokok dan segala macam. Itu akan tetap, ekonomi kita tetap bangkit di Indonesia. Saya yakin negara ini bakal jadi negara yang gede. Jadi yang ejek-ejek Indonesia sih
Saya yakin kena batunya di masa depan ya. Karena kita punya penduduk yang sangat banyak itu. Ya setelah India kita di mana penduduk yang banyak di sana ekonomi biasanya tumbuh makin pesat itu. So di sini saya nerangin cicil Bitcoinnya di sini samping itu saya cicil 350.000 per minggu setiap hari Senin gitu. Dan kita akan update portofolionya itu berapa. Nah, untuk sekarang di hari Senin 27 April itu saya sudah beli 350.000 Bitcoin. Dan total Bitcoin yang saya punya itu 0,016. Itu setara dengan 22 juta per hari ini gitu loh, hari Senin. Dan masih floating loss 3 juta 100. So, it's mean itu saya nggak apa-apa. Sebelum kalian investasi berisiko seperti Bitcoin, kalian harus punya dana darurat. Sering saya kasih bilang, tapi masih ada yang ngoceh. Masih ada yang DM sih ini. Boleh DM saya di Telegram, di Instagram, di TikTok di situ kalau masih bingung tentang investasi yang bener itu gimana sih itu. Biar kalian itu ngerasa emosi kalian itu terjaga itu. Karena sebenarnya investasi, trading ataupun segala hal yang di dunia ini itu dipengaruhi oleh emosi. Yang gerakin dunia itu bukan uang, yaitu emosi manusia. Emosi itu lebih besar daripada logika, itu kuncinya. So itu yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian dan kalian bisa subscribe kalau kalian pengen subscribe. Saya nggak maksa. Dan saya Rich, bye bye.